Bro, cobain motoran dari Sudirman ke Gatot Subroto hari Jumat jam pulang kantor habis hujan. Habis itu lanjut ke rumah lu. Lo tau gak bro, lokasi yang gue dating sekarang ini pernah jadi tempat nongkrongnya orang-orang pinter zaman dulu sebelum HP sebanyak sekarang. Dari sini lu bisa ngeliat pemandangan negara Bekasi. Ya, orang-orang bilang sih ini gunung sampah. Kayaknya segala macam buku ada di mari. Yang cebanan juga ada, no. Selamat datang di Bantar Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan gua Kojai dan juga temen gua nih. Alhamdulillah, saya Hari. Wis, masya Allah ya. Jadi kayak terlihat banget ya antara black and white Gitu. bajunya. Oh, bajunya. Bajunya. Ya. Bukan Imana ya. Jangan begitu dong. Bang Hari, gue mau tanya nih sama lu nih. Apa Lu tuh? pernah naik gunung gak? Pernah apa? Naik gunung. Naik gunung. Iya. Alhamdulillah pernah. Ke gunung mana tuh? Puncak hitungannya gunung bukan ya? Puncak naik motor berarti ya? Iya. Ada gunung tuh, ada gunung Perahu, Oke. ada gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, betul. Pernah berarti? Oh, belum pernah. Itu tuh gunung dia, berarti Oke. emang kayak gitu. Nah, ada juga nih gue nonton konten, itu orang-orang naik gunung. Oke. Yang mana di gunung itu bebas lu mau buang sampah di mana aja. Kan selama ini kan kalau naik gunung orang kagak boleh buang sampah ya. Betul. Ini dia bebas buang sampah di mana aja. Waduh, gunung apa tuh? Gunung sampah. Gunung sampah. Iya, Emang ternyata. ada? Ada, Bang. Di mana? Pokoknya nanti ya kita tanya sama orangnya langsung ya. Boleh. Ini kontroversi banget. Gunung tapi boleh buang sampah di mana aja. Oke. Ya kan? Nih langsung aja kita sambut nih Bang nih. Siapa tuh? Bintang tamu kita. Ada Bang Mujib Ansori. Oke, Bang Muji. Sehat Bang. Alhamdulillah siap. Dan juga selalu kita ditemani dengan guru kita nih, Ustadz Agus Hendra. Sehat Ustadz? Iya, Masya Allah. Seperti biasa Bang Hari, Gimana tuh? di podcast kita nih, Inside Outside tuh selalu ada tagline-nya. Apa tuh? Never stop learning, never stop doing. Never. Udah ada bintang tamu nih. Sayang rasanya kalau nggak ditanya. Apa udah aja kali kita? Hah? Ini Bang Mujib yang sering nongol di Instagram itu bukan sih, Ki? Parah di TikTok juga TikTok. Lah, TikTok. Lah terus apa hubungannya dia sama gunung sampah tuh? Kemarin bikin konten begitu. Iya. Abang Jadi naik konten gunung. kreator gitu maksudnya? Iya jelas. Orang terkenal ini. Satu kecamatan kenal di semua. Waduh. Ya Bang Mujib ya. Bisa. Apa tuh kok bisa naik gunung tapi bebas buang sampah di mana aja tuh Bang? Ya jadi sebenarnya itu kan random aja sih bang gitu. Kemarin kan karena bingung kan pas 17 nih kok gue gak ada posting apaan gitu kan. Emang lagi momen aja gitu kan. Nah awalnya anak bang sebenarnya bang. Anak kan lagi buang sampah gitu kan awalnya gitu. Jangan buang sampah di situ nak gitu kan. Oh iya bang tempat sampah ya. Langsung kepikiran gimana kalau ke Bantar Gebang aja kali kan rata-rata orang ke gunung tuh ngebiarin bendera. Oke lah sekalian kritik-kritik sedikit ya kan sentil-sentil pemerintah gitu. Karena jujur aja bang itu gue pertama kali ke gunung itu gitu. Itu gunung berarti Bang ya? Abang lihat sono tinggi dia. Sebenarnya sih Bantar Gebang sih bang. Tapi tinggi. Tinggi banget sumpah. Itu tinggi banget. Gue nggak tahu gue nggak ngukur sih bang ya ketinggian itu berapa. Cuman waktu gue kesana itu jarak sekitar 5 kilo 10 kilo lah itu udah kelihatan bang. Di tolnya udah kelihatan bang gitu. Udah kelihatan dari tol. Udah kelihatan. Gitu. Pas gue tanya-tanya sama gue cari tahu di googling gitu kan memang itu tempat pembuangan akhir sampah di Jakarta. Jadi seluruh Jakarta itu ya endingnya di situ. Ya Allah. Oke. Sampai senumpuk itu Bang Hari tuh. Iya jadi sempat kayak apa ya mikir bengong sedikit gitu kok bisa sampah segini banyak tuh nggak dibapain gitu. Lu nggak tanya itu berapa kelurahan? Nggak nanya sih. Luasnya setahu gitu, saya Sat. itu ada berapa kelurahan. Kan gue orang Bekasi dulu. Oh gitu. Iya. Jadi emang itu dan sebelum dia kita udah sering ngutus orang untuk ngajarin anak-anak di sana, ngajarin ngaji. Oh di Bantar Gebang Ya, Sat? di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang tuh kita dulu ngutus ustadz-ustadz yang masih muda ke sana, tapi kagak pada kuat. Gak kuat Kenapa? Aromanya. Bukan karena kajiannya berarti. Ya bukan kan. Jadi mereka nggak tahan baunya. Ya, makanya gue bingung tuh. Lu bisa tahan. Kalau temen kemana sih muntah-muntah. Hampir mau pingsan kemarin bang. Ya Allah. Kita hampir mau pingsan karena memang dia kan punya penyakit asma gitu kan. Maksudnya nggak kayak dia gue ajakin nolak itu enggak. Ayo gitu kan. Ya udah risiko ditanggung sendiri kan sampai atas. Dia udah persiapan masker tuh. Ya kita mah sebenarnya bau kayak gitu udah biasa karena memang di terminal itu sering warawiri sampah truk ya kan yang mau ke Bantar Gebang saat gitu. Dulu ada ibu-ibu namanya Ibu Sari. Oh itu Masya Allah. Dia yang kuat. Ngajarin anak-anak. Apa aja agama pokoknya. Ya di sana. Sampai Masya Allah beliau kuat banget. Tapi akhirnya sakit juga. Ya Allah. Sakit. Nah paru-paru atau apa gitu ya. Intinya sih memang berapa ustadz yang gue utus ke situ. Kebanyakan ngadunya gak sanggup. Karena
lalat satu. Iya. Lalat banyak banget. Jadi anak-anak tuh sambil ngaji tuh, woi lalatnya banyak banget. Dan di situ katanya ada masjid yang banyak banget iklannya. Iklan apa Zat? Gimana? Masjidnya jadi kardus. Ya, Iklan dari banner gitu Zat ya. ya. Zaman waktu itu ya. Oh, iya. Waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang mungkin udah bagus. Ya nggak ngerti gue juga. Udah lama nggak dapat info tentang itu. Jadi alhamdulillah kita juga pernah ngutus-ngutus. Cuman nggak pada kuat gitu ya. Terus akhirnya ya itu tadi ada ibu-ibu. Ya, ibu usia 40-an. Insya Allah semangat dia di situ. Dakwah di situ. Walaupun ada tekanan-tekanan juga kata dia waktu itu di sana. Ya. Tapi ya semangat. Alhamdulillah. Walaupun akhirnya ini sakit juga. Ya Allah. Semoga jadi amal jariah buat Ya, Ibu amin. Sari ya. Mudah-mudahan. Tapi mungkin Ustadz Hari kali Ustadz mungkin bisa kita taruh di sana ya. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Aneh juga orangnya paling jijian ya. Kadang-kadang buang sampah dari toilet aja tuh. Atau Iya, iya, dari iya. baskom ke tempat pembuangan sampah itu sampai muntah-muntah. Ustaz. Itu bagus tuh dikontenin tuh. Bang Hari jijik buang sampah dari toilet tempat sampah. Ya kan? Oke. Tapi salut kalau bisa itu ya. Mudah-mudahan sih menurut gua coba lagi. Bukan bikin bendera di sana lagi ya. Yes, Ustaz. Tentang masalah anak-anak ngaji di sana. Mengangkat isu-isu sosialnya Isu lah ya. sosial Oh, yang di isu sana. sosialnya gitu ya. Ah, Ustaz. Saya tuh sebenarnya memang kemarin penasaran Ustaz. Ini air di sini tuh gimana? Apa dari PAM atau gimana iya gitu bener kan tuh. pertama. Terus kedua, ini dapur mereka ini seperti apa gitu. Terus dapat gak sih kompensasi dari Pemda gitu? Itu itu memang dia. saya tanyain sebenarnya kemarin. Cuma karena nggak sempat masuk ke warga karena emang udah larut malam kan Ustaz. Dan udah mulai gak kuat ya. Iya. Tadi Bang ngomong-ngomongin ente bikin konten Bang. Nah. Jadi Bang Mujib nih karena sering selawar-seliwer di Instagram, TikTok. Beneran Bang seorang konten kreator murni atau emang Abang nih sampingan? Sebenarnya Abang tuh anaknya pejabat. Iya kan? Enggak sih, Jabat enggak. Bantar Gebang. Wah, kaya juga Zat, itu kan wilayah. Wilayah. Sebenarnya tuh awalnya berawal dari kegelisahan sih Bang dulu waktu setelah corona ya. Karena memang kan transisi kan ya Ustaz ya. Bingung mau nyari kerja apa gitu kan. Iya. Karena waktu ngojol juga kan ancur-ancuran gitu Ustaz. Oh pernah ngojol juga Bang? Pernah dulu ngojol awalnya. Masya Sama Allah. kayak Bang Rip juga sama. Ya akhirnya kan ada tabungan sedikit, gambling aja. Belilah ini gitu kan. Apa tuh? iPhone? Ya belilah ini gitu kan. Iya, iPhone Gimana lah ya. caranya ini bisa dapat duit kan gitu awalnya kan. Sama Tat dia. Iya, ya udah. iPhone ya. Insya Allah nih aneh niatin konten gitu kan. Mudah-mudahan ada rezeki di sini gitu kan. Karena waktu itu memang udah ada istri kan, Bang gitu. Cuman anak belum ada waktu itu. Ya udah awal konten memang udah niatin kerjaan. Jadi setiap hari ini udah posting. Awalnya malah kontennya masak Bang. Aneh Bang. Abang masak? Serius, chef malahan dulu. Masak-masak. Masak. Jago nih kudu ikut Ini juga camping. coy. Gas itu enggak juga. Belum. Langsung kita gas. Belum. Awalnya masak. Apa saya. kalau itu kan itu konten lo langsung kita gas. Iya. Kalau masak ya langsung kita bakar. Awalnya masak gitu kan, cuman 1 bulan dicoba kok nggak ngena-ngena juga gitu kan. Pulanglah saya ke kampung istri gitu awalnya kan. Nah di sana itu kan batu bara melimpah banget Bang gitu kan. Akhirnya gimana caranya orang-orang di Jakarta ini tahu kalau di sini tuh sampai di sungai aja kelihatan batu baranya gitu. Iya, hitam-hitam gitu. Ya udah, saya kontenin. Saya sempat malah kaget waktu viral video saya, Iya. Bang. Iya, lah kok ini view banyak banget yang komen gitu. Malah takut saya kan, banyak yang DM gitu kan. Ya udah kata istri, ya udah lanjutin aja nanti di Jakarta. Oke lah, udah mulai di Jakarta. Gas-gasan ini udah sampai sekarang. Ini Berarti penting momennya nih, di situ Ustaz. Momennya Nah, ini penting menurut gue cerita-cerita kayak gini. Ini kan namanya storytelling. Betul, ya. betul. Iya, maksudnya orang sukses itu nggak langsung gitu loh. Jangan kayak orang yang pengen langsung instan sukses, nggak Betul. ada kayaknya. Karena kalau kita itu pakai proses untuk naik ke atas, itu makin menghargai proses itu. Masya Allah. Makin menghargai apa yang kita punya. Jadi kan banyak orang yang mungkin orang tuanya kaya, terus dikasih perusahaan ya hancur. Kenapa? Karena dia nggak punya challenge, nggak pernah ada pengalaman, nggak pernah susah lagi ya. Oleh karena itu ini buat semua anak-anak Gen Z apalagi ya, teman-temannya si Koja itu, biar penting untuk terus berusaha, ya. Jangan bahwa hidup ini langsung enak enggak. Iya. proses Semuanya. Karena berapa orang yang saya dengar ya mereka tuh gampang banget resign gitu loh.
ya ditekan dikit sama bosnya, disalahin, resign gitu ya. Toxic dikit-dikit dikatain Mental orang. health, anxiety. Ya, jadi harus kuat lah ya, harus kuat untuk menjadi orang sukses itu butuh step proses, yang panjang. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal Gen Z nih, Stad. Nah ini berarti konten kreator itu sebuah pekerjaan ya Bang ya? Kalau untuk aku pribadi kerjaan sekarang. Kerjaan ya. Nah sekarang. itu boleh diceritakan nggak? Kerjaannya seperti apa? Hanya cuma ngomong-ngomong depan kamera aja atau ada proses-proses di belakangnya yang harus dilakukan? Ngelamarnya di mana juga nih? Lamar kerja jadi Jadi content dulu creator. memang gimana ya, sebenarnya aku kan emang nge-challenge diriku sendiri gitu Bang, gitu kan. Dulu awal-awal banget itu malah saya dagang. Dagang buah potong gitu kan. Jadi lulus sekolah ini sebenarnya pikiran saya bukan kerja. Tapi gimana caranya saya entrepreneur dulu nih, mulai dari mana nih gitu kan. Udah gambling aja ke pasar induk, masih muda gitu istilah katanya, ke pasar induk, nenteng-nenteng karung gitu. Saya dulu pernah dagang buah potong gitu kan. Bisa gak sih sukses dari sini awalnya gitu kan. Oh ternyata di setengah tahun gagal gitu kan. Mulailah ngojol sampai ke konten kreator ini. Nah konten kreator ini kan saya tuh bingung. Nih orang-orang bisa jalan-jalan dapat duit dari mana sih? Kok konten-konten gitu. Oh ternyata ada endorse segala macam gitu kan, saya pelajarin. Oke lah itu waktu lahir anak kedua saat itu baru endorsean ada itu. Setelah berapa konten tuh Bang? Setelah yang gas-gas ini. Ya maksudnya yang dapat endorse-nya itu setelah Abang setelah berjuang berapa Berapa bikin lama? video. Iya. kurang lebih. Saya kurang paham banget. 15-an lah, 15-an. 15 konten Gas-gas ya. itu. 15 konten tuh ya. Iya, karena waktu itu kan genre seperti saya kan masih sedikit kan, Iya, benar. Bang gitu. Jadi oke lah, mungkin brand banyak yang notice gitu kan. Nah mulai di situ deketin, udah berdatangan. Duit nih. Ya cuan Enak nih, lo Enak gede nih. ya. Seneng saya kan. Bisa beli helikopter nih. Wah. Tapi gue lihat tadi konten dia kan sedikit. Iya, Sat. Yang ngedidik gue juga loh. Dapat ilmu juga gue. Wah, antum ngajarin Ustadz Bang. Ya. Aduh. Dapat ilmunya tuh gimana? Ya kayak maaf. Ya itu loh apa masalah yang ternyata di Jakarta itu dulu pernah ada sungai traffic. Apa yang sungai itu buat jalan apa namanya? Ciliwung. Waterway gitu loh. Gue baru tahu Sebelum gitu loh. cetek dia. Iya. Oh ada waterway. Serius, gitu. Ustaz, baru tahu? Iya. Saya baru tahu ada waterway di Ada, Ustaz. Jakarta. Coba yang pengen dapat ilmu lebih ya. Iya, iya. Kepoin Ustadz Mujib. Instagramnya sama apa tadi TikToknya, TikToknya apa namanya Mujib Ansari. Mujib Ansori. Terus saya lihat juga beberapa yang lainnya gitu ya. Bahkan ternyata dia mau melakukan sesuatu itu riset dulu loh. Oh, oke. Berarti Iya. sebelum ngomong-ngomong Kurang lebih depan seperti kamera tuh riset dulu ya. Bisa dilihat. Enggak asal ceplos aja gitu Bang. Enggak itu mah ente itu mah. Hey, step-stepnya gimana Bang? Nyari Ya tadi nyari bahan konten aja, bukan Bang. tadi pas konten kan nggak asal ceplos. Iya. Nah step-stepnya apa aja yang sebelum Abang lakuin dan akhirnya langsung konten nih gitu. Biasanya sih aneh ngelihat yang viral-viral dulu nih apa nih. Contoh kayak kemarin tiba Simatupang itu kan lagi jadi atensi. Iya, macet ya, traffic ya. Macet. Bisa tua di jalan kita di situ dan. Traffic. Parah, Ustaz. Banyak itu pembangunan. Kalau mau itu harus dicari gitu ya. Apa yang orang itu nanya di chat GPT Iya, gitu. maksudnya saya kan yang bikin penasaran tuh ini kan perkantoran area bisnis, kenapa jalurnya cuma segini gitu. Ternyata itu ada sejarahnya Bang. Awalnya memang nggak didesain seperti itu Bang. Gitu. Apa tuh sejarahnya? Kita gas yuk. Iya, gitu ya. Kurang lebih jadi kemarin tuh Anda kan apa namanya jawabin challenge dari audiens gitu kan yang di kolom komentar gitu kan. Bang cobain apa jalanan di TBS Simatupang setelah hujan jam pulang kantor gitu kan. Memang macet parah di situ kan. Galiannya itu bayangin aja Ustaz, itu 2 lajur tapi galiannya ada di satu lajur, ngambil satu lajur gitu Ustaz. Jadi udah kebayang dah kalau jam berangkat kantor ini macetnya Masya Allah. Makanya naik MRT. Kagak ada MRT. Oh kagak ada ya, maaf dah kalau gitu mah. Tol doang Iya, maaf dah. Kagak ada MRT. Ya di situ. berarti untuk suatu hal yang memang kita pengen dalami, nggak asal cuman langsung ngomong kan langsung gitu ya. tembak gitu, Harus Zat. perdalam Iya. dulu. Iya, bener. Percis kayak si Arif juga, ilmu sebelum Amal. beramal. Lah iya Sat. Kalau dia bukan ilmu, riset sebelum beramal. Berarti satu nis ya sama Bang Arif ya. Kurang lebih seperti itu. Iya satu nis, tapi saya disuruh tuh sama prompter tuh ditanya kata dia. Pernah cemburu dengan kesuksesan teman-teman konten kreator lainnya enggak? Yang padahal Abang salah satu pionir juga. Ternyata konten-konten yang baru nih
Sekarang lebih banyak followernya Bang. Kalau dibilang cemburu sih manusiawi sebenarnya Bang ya. Awal-awal dulu seperti itu gitu kan. Gimana Tapi tuh kalau perasaan itu waktu itu? kok dia malah lebih grow duluan gitu. Apa salah gua apa nih? Kok orang kok gak ada yang Evaluasi follow lah gua ya. gitu. Salah gua apa nih kan? Sempat seperti itu kan. Cuman itu kan dulu lama banget. Dulu belum ada lampu. Tapi tuh. kalau dipikir-pikir ngapain juga gitu kan. Malah nggak dapat pahala. Ini kan insya Allah hitung-hitung jadi jariah saya gitu kan. soleh banget. Kurang lebih seperti itu Bang gitu kan. Itu namanya kalau di agama namanya gibtoh. Oh, giftlah. Gibtoh itu beda sama hasad. Kalau hasad tuh dengki kan. Lu iri sama orang, terus lu doain orang itu jelek, terus lu melakukan action dalam arti kata celah-celah dia, bahkan doain dia buruk. Nah itu hasad kayak gitu. Insya Allah nggak ada sih. Kalau gibtoh itu suatu hal yang baik. Dia kok bisa umroh ya, pengen deh umroh. Iya. Oh dia kok sukses ya, pengen deh kayak dia gitu loh. Selama caranya baik ya. Namanya apa tadi? Gibtoh. Gibtoh. Gibtoh beda sama hasad. Ya, hasad makan jelek ujungnya, dengki gitu Dengki, ya. dengki. Kalau gibtoh dia pengen maju kayak dia tapi caranya baik. Ya, caranya baik. Dan tanpa berharap orang itu jatuh juga. Benar ya. Ustadz, Masya Allah. ngomong-ngomong soal konten kreator atau public figure nih Ustadz. Mereka kan suka banget muncul di televisi, di sosial media. Itu bagaimana Ustadz? Misalkan mereka ini ada ketakutan terhadap ain segala macam. Itu seperti apa kita menjaganya? Ain. Yes, Iya, memang sih konten kreator itu kan akan banyak dilihat orang. betul. Ya termasuk kita. Ya, akan banyak orang mungkin ada yang seneng, ada yang benci. Itu memang bisa jadi ain. Ain ini pandangan mata muncul dari hati yang kotor dan dibawa oleh setan. Nauzubillah. Dan umat Nabi Muhammad banyak meninggal sallallahu alaihi wasallam termasuk karena ain. Kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ain yang mendahulunya. Makanya untuk konten-konten kreator bagus banyakin zikir pagi sore. Pagi sore. Ya zikir pagi sore, zikir habis sholat. Habis sholat itu apalagi ya? Zikir habis sholat itu kata Syekh bin Bas tuh ruqyah mandiri. Habis sholat jangan lupa baca ayat kursi, kulhu, falak, anas. Oh gitu ya. Ayat kursi, kulhu, falak, anas. Tiap habis sholat satu kali aja. Kalau pagi sore kan 3 kali. Nah itu lebih kuat lagi, lebih bagus gitu loh. Ya buat siapapun ya karena kita kan apalagi lu yang ditonton gua lihat tadi kan ada yang sampai banyak kan ratusan ribu ya. 3,6 Tapi juta ada sering. juga yang sampai 3 jutaan gitu. Betul. Itu kan mata pada ada yang seneng, Iya, Ustaz, benar, ada Ustaz. yang benci, gitu loh. Ada yang Ada yang- DM lu. Ada yang minta dikawinin. Kan Nah, main. itu bisa jadi ain. Oke. Oh gitu. Makanya kita kalau lihat orang sukses bilangnya apa? Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Masya Allah tabarakallah. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kesuksesan orang gitu loh ya. Nah makanya ketika kita menjadi seorang konten kreator. Pertama tentunya lu konten kreatornya yang positif. Itu yang penting. Ya kan? Iya. Yang kedua jangan lupa banyak orang yang akan hasad sama kita. Benar. Atau yang memang seneng sama kita. Itu bisa jadi ain. Ain. Ya makanya kalau kita senang sama orang barakallahu fiik. Tapi apalagi yang benci jadi ain banget itu dibawa sama setan itu. Maka butuh zikir pagi dan sore, butuh benteng. Ya, jangan sampai lu tiba-tiba sakit nggak jelas. Iya. Pusing kagak jelas bawa ke dokter, takutnya ain. Ya, jadi buat semuanya ya. Penting punya benteng pertahanan berupa zikir habis sholat, ayat kursi, kulhu, falak, anas baca, apalagi ada tambahannya kan baca subhanallah sekian ya. Lebih kuat lagi lo setiap pagi sore zikir. Zikir itu. Ya. Mungkin nggak tadi terkait tadi kan Bang Mujib bilang followers gue kok nggak naik nih ya sama yang lain. Itu mungkin nggak ada ain juga faktor di sana. Wallahu alam sih ya. Kadang-kadang ain ini kan bisa terjadi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan apa saja ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, ain ini bisa menjatuhkan pesawat. Oke. Ain ini bisa membengkokkan besi istilahnya gitu loh. Iya. Bahaya ain itu. Maka lu lihat nanti, lu kan mau umroh nih nanti nih ya. Lu lihat mobil-mobil orang Arab suka ada tulisannya Masya Allah Tabarakallah. Supaya dibaca Dapat ide gitu. konten. Ya tuh. supaya aja gini, ente bikin konten lu. Jadi gini, Nah. supaya nanti orang lihat misalnya mobilnya ini mobil keren gitu ya. Yukon, Masya Yukon. Allah, mobil Yukon gitu ya, mobil GMC. GMC. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kan lu ngelihat mobil dia, oh ini semua atas kehendak Allah, ini semua keberkahan dari Allah. Gitu mancing orang yang ngelihat baca itu gitu loh. Jangan sampai keren ya.
mantep ya. Itu bisa jadi ain. Sebenarnya kalau di caption tulisin Masya Allah tabarakallah gitu. Bener, biar orang baca itu dulu. Bener. Bener Bang. Nggak salah berarti kan? Nggak Iya, salah. Berarti Nggak salah. apa akun antum itu kan ini apa namanya harta antum kan ya. Iya, Jadi benar, saat benar. ada orang yang hasad sama akun tersebut ya bisa nggak jadi grow up yang tadi. Nah kalau beda kalau itu kan saya ngelihat antum Masya Allah. Tabarakallah atau Allah ibarik fik. Tapi kalau antum ngelihat harta antum, followers banyak, kemudian lihat rumah, wah pokoknya mobil, bilangnya lain lagi. Gimana? Bilangnya Masya Allah la quwata illa billah. Oh, Masya Allah. Ya, Bukan Masya Allah, berdasarkan tabarakallah surat itu. Al-Kahfi gitu ya. Karena kita melihat barang kita. Barang milik sendiri Bang. Iya, milik sendiri. Ngeliat istri ya. Lihat Lihat istri. sendiri tuh. Misalnya Allah, ya lah, anak kata nih bilang. cakep banget ya. Ya Allah motor gue bagus banget ya. Makasih, Tat. Ya Allah ya apa? Alhamdulillah followers banyak Pak. Masya Allah la quwata illa billah. Gitu. Jadi ada bedanya itu. Ada bedanya itu harta kita. Iya. Aku kalau bini orang jangan masuk kalau bini orang nggak bini usah. orang. Bukan Punya harta orang. antum ya. Bukan punya kita, yang punya kita aja. Beda. Beda. Bang, tapi aneh perhatiin nih dari tadi nih dari kemiringan ya. Abang tuh sebenarnya kayaknya pernah main di TV Tat nih. Para pencari Tuhan Tat. Ini nih partnernya Agus Kuncoro nih kayaknya nih. Siapa Bener gak Sat? tuh? Coba inget-inget Sat. Ayo tebak lu Sat, mirip siapa Sat? Isa Bajai Tat. Isa Bajai. Bener gak? Ada yang pernah bilang gak? Ente orang kesekian yang udah bilang. Kan Isa Bajai. Isa Bajai. Isa Bajai. Artis lu ternyata lu ngilang selama Apa ini. Bang Isa? Iya, jadi konten kreator. Iya. Tadi kan Ustadz bilang nih Bang Mujib mau umroh ya, bener Ustadz? Iya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Itu umroh pertama atau untuk sekian kalinya Bang? Pertama Bang. Makanya nih sebenarnya mau tanya-tanya juga sama Ustaz. Masih awam banget ini. Tanya Bang, mumpung ada nih. Mau nanya sekarang nih, boleh nggak Ustaz? Boleh. Silakan. Gas apa tadi? Gas Malah dulu. tadi Gas gue dulu. malah Gas dulu yuk. gue luar. Sini Mujib harus gue minta nomornya yang ini. Iya, Sat. Biar nanti ada masalah apa tinggal WA ke gua. Iya, gitu, ya. saya juga boleh. Ntar saya tahu. Silakan Bang Iya, Mujib. Oke, jadi gini Saat, ini kan ini jujurnya kegelisahan saya nih Saat. Kerjaan saya kan konten kreator nih Saat. Padahal kalau ibadah itu kan harus disembunyikan gitu Saat. Tapi tuntutannya emang harus diposting gitu. Kira-kira nih Saat kalau kita tawaf boleh gak sih? Ya sebenarnya kalau ibadah itu memang bagusnya ya disembunyikan ya. Gak ada orang yang tahu seperti menyembunyikan dosa-dosa kita. Nah ketika bedain ya antara lu yang kerja sama gue yang umroh. Mau gak? Kalau saya yang umroh ya kalau bisa saya udah bilang sama jamaah. Jangan posting. Sama jemaah ya. Kenapa? Karena ente kan emang ibadah. Niatnya gitu loh ya. Pokoknya ya udah di bandara selesai, nggak ada posting-posting. Tapi tetap susah zaman sekarang. Wah, tetap aja pada posting kan. Iya. Nah, terus gimana untuk yang kerja? Sedangkan antum kan kerja, harus posting gitu ya, harus apa? Kembali lagi ke niat antum. Niat antum yang kuat. Makanya kan yang paling ngerti tentang niat ya Allah Subhanahu wa taala dan antum. Makanya antum nanti kalau misalnya lagi tawaf mungkin ya pertama izin sama orang yang diambil videonya. Soalnya kadang-kadang yang ibadah itu nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau dia. Iya, kasihan dia. Dia sampai pernah marah dia. Iya benar. Pernah marah sama yang videoin. Hapus foto saya. Gitu. Maka harus izin juga. Karena mereka benar pengen ibadah. Jadi kembali lagi kepada niat antum pribadi. Karena nggak mungkin travel. Sekarang ini malah nih sekarang. Setiap guide sudah harus bisa edit. Oh gitu sekarang? Iya. Jadi sekarang gue nggak. Jadi gini. Sekarang setiap travel yang jalan itu kan dia ngambil guide dari sana kan. Nah setiap guide itu udah pada bisa sekarang edit. Jadi mereka akan foto-foto semua, akan videoin, nanti diedit, ditambahin mungkin nasyid-nasyid, dikirim ke travel. Untuk apa? Ya untuk di-share gitu ya. Jadi kalau misalnya memang antum kesana memang pengen ibadah dan juga ternyata ini kan kerja juga gitu ya. Niatnya yang benar. Ya niatnya ibadah karena Allah, tapi karena tuntutan pekerjaan antum harus posting video. Tapi gini Zat, bisa gak Zat? Kan kita pakai ihram nih Zat. Nah kita kan menuju ke Masjidil Haram. Kita ngonten tuh Bang. Nanti sepanjang di luar Masjidil Haram itu kita masih bisa ngonten kan Zat. Nah begitu kita masuk, kita fokus dulu ibadah. Afternya kan bisa tuh langsung. Karena kan tawaf dan sa'i itu kan kayak apa sih? Kayak krusial banget ya Zat gitu. Jadi bagusnya sih emang bagi waktunya. Iya.
Bagi Di setup gitu gak sih ya? Bagi Sayang gitu. waktunya, kapan waktu ngontennya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai waktu-waktu yang lu lagi tawaf kan lagi Wah kusu bagus-bagusnya banget bang, itu. kusu banget. Tahu-tahu lu ngonten kayak gini lah. Tadi kan kita naik helikopter kan, nikmatnya kan kurang. Iya benar. Karena sibuk Iya, pakai. iya benar Iya kan? Ah iya lagi. Iya kan. Pak Iskandar kurang nikmatnya lagi dong. Lagi dong. Makanya tadi saya agak, kok gue jadi nggak nikmatin gitu ya. Iya, Sat, iya. Udahlah, ada tugas kameramen ini kan gitu loh. Ya. Kau ini. Ya, sama itu baru naik helikopter gimana ibadah takutnya nanti begitu lagi top, Sa'i. lagi sa'i, lu ini sibuk-sibuk ya pasti keganggu lah. Keganggu banget sih, gitu. Mas. Iya. Nah itu menurut gua saran dia benar, lu harus ambil waktu-waktu timing di mana nggak ngeganggu ibadah ente. Ya, apalagi ini kan pertama kali bikin yang spesial banget untuk Allah gitu ya. Iya. First impression. Sat. Ada lagi Bang Mujib yang mau ditanyakan? Banyak. Iya bang ya? Sebenarnya banyak sih. Iya boleh Masih mulai tanya. nanya, Bang. Boleh. Ini pokoknya full episode nih. Abang nanya ke Ustadz deh. Iya. Gimana? Saya makan dulu. Jangan, Iya, jangan. Lanjut gitu. lanjut bang. Ya, Ilmu itu- juga buat kita nih. Iya, Zat. Jadi ini kan memang yang tahu-tahu saya mau berangkat ini kan tim dari travel sama keluarga aja gitu kan. Iya. Nah kita tahu nih. Ya ya udah Tapi kan kasih postingnya tahu. masih lama nih. Di postingnya jauh ntar Oh, tahun gitu. depan. Iya. Tahun dah tahun. Iya, itu masalah yang tadi sering saya tanyain yang kok kelihatan bagi orang awam ya di handphone kok banyak cewek sih di sana bercampur gitu loh kayak mau cium Hajar Aswad gitu kok. Ya sebenarnya Bersentuhan cium, gitu. ya bedain sama Madinah sama Mekah kali ya. Iya. Kalau Madinah kan memang ada tempat khusus perempuan. Iya. Kalau di Mekah juga ada sebenarnya gitu ya tempat khusus perempuan. Cuman tempat perempuan itu yang susah diatur ketika area tawaf. Nah area tawaf ini itu kan bercampur semuanya. Iya. Ya. Nah sebenarnya hukum nyium Hajar Aswad itu kan kalau bisa ya boleh ya. Tapi lihat keadaan dong. Contoh kalau nyakitin orang. Iya. Oh, oke oke. Haji ta'al. Banyak yang gitu, Bang. Habis bang leher saya. Waduh. Ada pakai Atau bodyguard. bayar-bayar orang. Nah, itu gimana, Ustaz? Nah itu dia kan nggak boleh ada transaksi di masjid itu. Nggak boleh. Nggak Soalnya kan boleh. yang saya dengar kan ada jasanya. gitu. Iya nggak boleh itu. Calo lah Ya, bahasanya. calo nggak boleh. Terus ada lagi apa perempuan sampai lepas jilbabnya teriak-teriak. Iya, Jadi perempuan tarik-tarik. harusnya nggak usah. Ya biarinlah itu urusan laki-laki dan itu pun nggak boleh nyakitin. Ya harus tertib, ada aturannya gitu loh. Ya ini mah enggak perempuan sampai akhirnya ikut-ikutan. Iya iya. Jadi sebenarnya bukan salah ibadahnya ya kan. Ya mereka aja yang pengen ikutan akhirnya jadi kecampur lah seperti itu. Nah itu kalau untuk nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tapi kalau untuk tawaf enggak dipisah, memang bareng-bareng. Nah Ustadz gimana kalau sentuhan-sentuhan? Iya. Misalnya, Batal dong iya, wudunya. batal dong. Iya, iya. Ya sebenarnya memang ini kan hilaf ya tentang batalkah bersentuhan dengan Wanita. wanita gitu ya. Ya ada yang mengatakan tidak batal karena Nabi pernah megang Aisyah ya, Aisyah juga pernah megang Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Nabi juga kalau mau ke masjid cium istrinya gitu ya. Ada lagi yang bilang batal berdasarkan ayat ini gitu ya. Nah itu kita hormatin aja. Tapi kalau saya pribadi kalau sama istri lain, kalau sama istri boleh ya. Saya tidak batal, saya punya pegangan dalil-dalil gitu ya. Tapi kalau sama orang lain gimana? Yang penting kita kagak ngajain megang dia kan. Iya, iya. Misalnya lu ngajain orang bini orang lu tarik-tariknya nggak boleh. Niat lagi satu. Ya niat lagi tadi kembali. niat lagi. Ya. Tiba-tiba keinjak lu gitu loh. Oh, perempuan gitu ya. Kan nggak sengaja gitu. Mungkin ini Ustadz kali Ustadz, bisa diluruskan salah satu hal yang mungkin Bang Mujib atau orang-orang pikirkan saat mencium Hajar Aswad itu adalah proses untuk doa-doa harapan-harapan bisa dikabulkan. Itu benar Ustadz? Tidak. Mungkin Jadi ada nggak kalau yang kita lain? nyium Hajar Aswad itu ada keutamaan memang. Oke. Keutamaannya nanti dia akan bersaksi buat kita. Persaksian satu. Ya, dan Hajar Aswad itu dulu warnanya putih, bukan hitam. Jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Oh gitu. Nah kemudian Hajar Aswad itu bukan doa minta ke batu malah. Nah ini terpenting loh bang. Jangan sampai lu nyium Hajar Aswad lu minta sama batu. Iya apa tuh Sat? Lu tawaf minta sama Ka'bah, salah kan? Iya. Kita tuh doa di situ minta kepada Allah. Ka'bah itu kiblat. Oke. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an
Ketika dia melihat Hajar Aswad itu, kamu adalah batu. Kalau Nabi tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Sampai begitu Umar ya. Iya, jadi Umar itu nyium Hajar Aswad karena nyontoh Nabi. Jadi sunnah. Tapi kalau lo sampai minta terus hati lu tertuju ke batu, itu ujian keimanan sebenarnya. Makanya penting ya orang belajar umrah mau haji itu tauhid yang benar. Ya, kebanyakan ngapalin doa-doa doang. Iya benar. Padahal lau asyaraku lahabitu anhu makanu ya'malun. Orang syirik bisa hilang amalnya. Ya, jangan sampai hilang amal lu minta sama batu kan gitu. Iya. Ya, Sering jadi, sering juga terjadi tuh Ustaz. Selain cium batu Hajar Aswad juga cium Ka'bah gitu kan Dinding, ya. multazam. Iya, multazam dan segala macamnya. Terus digosok-gosok lah Nah, itu jadi- ihramnya dengan harapan sampai nanti dia pulang itu keberkahannya tetap ada. Itu benar. Digunting malah. Sampai Bang. digunting, iya itu. Digunting kan. Jadi wapak kali, jadi wapak. Ya nggak boleh, Jadi nggak boleh. Jadi kalau yang disunnahkan dipegang itu cuma 2. Oke. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Oke. Kalau multajam sunnahnya lu giniin ke pipi gitu. Ya, ke pipi ini sunnahnya gini. Dan Bukan tetap dicium berarti Ustaz ya? ya enggak diginiin Di ditempelin kanan. sambil Tempelin doa. Multazam ya di pintu Ka'bah tuh begini. Ya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kan di sini termasuk ujian tauhid juga loh. Iya. Ya. Jadi lu jangan sampai mintanya ke batu, nggak boleh. Makanya di surat Al-Qur'an apa? Coba. Ila fi Quraisy. Fal ya'budu Rabb rabb hadzal bait. bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Ka'bah tuh. Yaitu Ka'bah. Maksudnya Rabbnya ya Allah gitu loh, pemilik rumah Ka'bah ini gitu loh. Jadi ente boleh megang Hajar Aswad, megang Rukun Yamani. Kalau nggak bisa megang Hajar Aswad, megang Rukun Yamani. Rukun Yamani itu ngapusin dosa kalau dipegang. Oh gitu. Iya, jadi cuman lu kalau bisa ya jangan pas bareng-bareng ya. Pas bareng-bareng lagi rombongan begitu ya susah. Mendingan pas tawaf sunnah. Pas tawaf sunnah deketin. Sekarang udah nggak bisa kan? Hah? Nggak bisa. Top sunnah kan harus di lantai 1. Oh iya. Kalau Di turun ke atas. bawah harus pakai ihram. Iya benar. Saat Iya sekarang. benar. Kalau misalnya mau megang Rukun Yamani, Hajar Aswad atau multazam nempelin pipi begitu doa ya. Dan ingat mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata Ustaz nggak bisa nyium Hajar Aswad, masih bisa nggak umrohnya? Kagak ada urusannya. Nggak ada urusannya berarti. Kagak ada Berarti urusannya. nggak termasuk ini rukunnya. Kagak, ya kan rukun umrah itu 4. 1 ihram. Ihram. Ya, kemudian niat dari mikot. Oke. Kemudian yang kedua dia apa? Tawaf. 7 Ya, kali, 7 tawaf. putaran. Kemudian sa'i, ya. Yang ketiga sa'i. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga sa'i. Ya sa'i dan ya 4 Tahallul. halul. Yang potong Udah. rambut ini Ustaz ya. Iya, dan 4 doang rukunnya. Ya, jadi yang pertama tadi ihram, pakai ihram. Kemudian niat Tawaf, di mikot. Lu ke Madinah dulu apa ke Mekah? Madinah. Madinah berarti nanti dari Bir Ali. Kalau naik bis atau kalau naik naik kereta bisa dari situ terus atau kalau nggak sempat niatnya di atas kereta. Itu satu pertama pakai ihram dan niat umroh ya. Terus mikot. Kemudian yang kedua apa tadi? Tawaf. Ya, tawaf itu tawaf umroh. 7 kali. Kemudian sa'i ya, kemudian baru tahallul gitu dah. Jadi Hajar Aswad itu sunnah ya, bukan suatu rukun, bukan. Nah saya kan sering ngelihat orang pulang umroh tapi kepalanya rambutnya nggak dipotong itu gimana? Ya itu dia sebenarnya ya. Ini Gondes nyari pembelaan nih Tat, nih Gondes nih. Ini gondrong Jangan dulu, desa. jangan Oh iya. dulu lah. Iya. Pelan-pelan dulu, Iya, Gondes nih. Arahnya kemana, Iya, Bang? Gue tahu nih lu gak mau cukur lu. Sikat Tat. Sebenarnya harus bedakan antara halak sama taksir. Kalau taksir itu pendek. Jadi lu nanti kalau mau Cepak lah itu pendek teh. boleh segini nih ya, kurang setengah sentian lah. Itu namanya taksir. Taksit. Ya, bukan dipotong ujung itu gitu loh ya. Nah, jadi yang cuman doanya satu dari Nabi. Ya Nabi doain cuma 1 kali. Oh cuma 1 kali. gitu. Tapi kalau lu botak, halak, botak itu Nabi doain 3 kali. Nah, mungkin ini yang belum pada tahu nih. Nah, Yang makanya saya juga baru tahu nih. gue selalu bilang sama orang-orang dan alhamdulillah setiap kita berangkat jarang ada yang gagah botak. Apalagi Kenapa? bareng- Saya cuman bilang begini, rambut tuh fitnah. Rambut tuh fitnah. Fitnah. Lu cuman diminta rambut sama Nabi aja, kagak lu kasih. Nabi Ibrahim dimintain anak, Ya Allah. betul? Nabi Ibrahim dimintain anak kan? Ketampar saya nih. Botak dan saya. Bisa tampar gak? Saya mau tampar gak? Tadi gak ketampar. Nabi Ibrahim itu diminta anak bro, kasih nggak? Kasih. Allah ganti kan. Iya.
Pokoknya segala yang lu serahkan kepada Allah, Allah pasti ganti. Masya Allah. Tadinya gini Sat. Apalagi cuman rambut. Iya. Aneh mau kasih Tat, ada yang mau ngumrohin gak? Nih, aneh kasih dah. Yang penting ngumrohin sini. Oh iya. Gue suka kesel lihat bapak-bapak yang mau botak aja izin bininya. Ya Allah. SSTI kali. Itu satu. Yang kedua, lu mau didoain Nabi berapa? 3 apa 1? 3 pasti Sat. 3 dong. Kita nggak tahu loh doa Nabi itu apa. Ya mudah-mudahan tambah pulang, tambah sukses, Amin. Tambah soleh. tambah Amin. itu penting banget. Followers makin banyak. Followers makin banyak. Iya. Bro itu serius. Sampai aku tanyain kemarin, pantesan rezeki lu nambah. Lu kemarin umroh, iya bang. Makanya ini gue dikasih umroh lagi, rezeki gue nambah. Umroh itu sama haji itu menghilangkan kepakiran. Kunci rizki. Jadi kagak ada orang umroh bangkrut, Gak kagak. ada yang mau belum nemuin. Kagak ada orang haji susah, kagak. Makanya itu kunci rezeki. Ketika lu umroh nanti ya botak. Pasti yakin ya? Insya Allah. Yakin. Iya, gue cuma ngomong begitu doang. Masalahnya kan Ustadz ketika ngomong kan yakinin apa kagak kan gitu loh. Ya boleh lah, dikit lah gitu. Dia nyajak kagak gitu loh. Iya benar. Kalau gue enggak mau. Gue sampai-sampai kalau bercandaan gue gini, Bapak nggak mau botak? Atau saya botakin nanti lagi tidur? Mantap tuh. Iya. Tat, satu lagi Tat. Terkait umroh kan. Umroh itu kan kalau orang Indonesia ke sana kan berarti kan prosesnya safar ya Ustaz ya. Nah itu terkait sholat, itu kita sebaiknya seperti apa Ustaz? Ngambil keringanan yang Allah sudah berikan atau bagaimana Ustaz? Bedain antara safar di perjalanan sama safar udah nyampe. Kalau safar di perjalanan nggak ada perbedaan. Lu silakan ambil keringanan. Misalnya ente dari Cengkareng selama perjalanan sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah itu qashar jama ya. Tapi kalau sudah nyampe ini yang jadi banyak perdebatan karena sudah nyampe. Ada juga yang begini, ya udah salat seperti biasa, tapi begitu nanti gue sakit ya di qashar jama gitu ya. Oke, kayaknya saatnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spektakuler. Quick question. Nah, Ada nih Bang Hari bikin. Kata dia quick question. Jadi saya tanya pilihan Bang. Misalkan Turki apa London? Nah abang jawab cepet tuh. Gitu. Ntar mungkin kalau ada yang menarik buat kita gas dah. Nih Bang, ada tuh Waga Fatma. Ada 5 Ada 5. Abang jawab cepet ya. Ya. Gunung atau pantai? Gunung, Buat konten disponsori swasta atau negara? swasta. Jadi konten kreator atau pekerja kantor gaji 20 juta per bulan? Konten kreator aja. Gede berarti lu nih. gede pendapatannya. Gede nih. Kan main. Buat konten menyisipkan nilai Islam atau buat konten komedi? Aduh, bingung deh. Ayo. Menyisipkan Islam. Tapi jangan komedi Sat. Gak apa-apa nanti kan lu bisa tanya ke gua. Apa yang bisa disisipkan? Doa-doa Cakep kek. tuh. Nah, kayak tadi, Sat. kita Kayak tadi, tuh, Sat. Iya, benar, iya, benar, cakep. benar. Apa doa naik pesawat kan? Panjang, boleh bismillah, boleh ini. Panjang banget, udah bismillah aja. Nah, itu jadi komedi. Iya kan? Ya, boleh. Iya. Insya Allah lah ya. Gini, dalam dakwah tuh bisa jadi cuman pakai baju aja lu dakwah. Misalnya lu pakai baju yang dari MK gitu ya. MK kita sebut aja. Kan ini kan tulisannya tulisan agama. Seperti memegang bara api kan gitu lah. Oh, gitu. Terus ada last messenger. Ada misalnya sholat yuk gitu. Oh itu termasuk ibadah Sat. Ih bukan. Lu orang kan ngeliat. Lu kan pakai topi apa misalnya nih. Topi apa kan orang ngeliat. Pandangan orang kan bisa jadi. Itu kan suatu iklan yang sebenarnya itu sisipin dakwah, paham gak? Misalnya gue pakai baju, jangan lupa sholat. Kan orang baca mulu tuh. Bener. Jadi kan iklan itu gak harus lu nyebutin. Sekarang lu pakai baju, tulisannya misalnya sedekah itu menghindari musibah. Istiqomah itu susah, yang gampang istirahat. Mungkin kayak Bismillah kita gas yuk kan gitu bisa. Bismillah. Iya itu udah sisipan. Iya. Oke, yang selanjutnya Jay. Mujib Ansori ingin dikenal sebagai? Sebagai ya kreator aja. Wih kan main. Gak jadi Ustadz aja Ustadz. Jangan. Ada ini gak Ustadz? Kalau kita mau umroh gitu Ustadz. Persiapannya tuh supaya dari pengalaman Ustadz yang sering umroh gitu. Supaya kita di sana tuh gak leng-leng Ustadz. Tapi kan biasanya kan sebelum umroh juga ada kayak apa? Manasik. Latihan-latihan manasik. Nah, Tapi itu kan juga kayak masih sebentar. kurang tuh ya. Kurang sih kayaknya. Boleh, untuk Ustadz. pribadi gitu Ustadz. Untuk sendiri gitu. Boleh. Gini, yang pertama justru lu harus menguatkan niat umrohnya. Masya Allah.
Dengan cara apa? Lu ini mau ngapain di sana gitu loh. Ya saya ikhlas. Ya walaupun di sana, yang penting nomor satunya ikhlas dulu tuh. Walaupun ternyata memang ada tuntutan pekerjaan. Itu yang pertama ya. Karena gara-gara niat itu orang naik ke atas, gara-gara niat orang turun ke bawah. Ya, itu yang pertama tuh niat dikokohin tuh. Ya pengen ibadah. Walaupun ternyata nanti harus bikin konten nggak mengganggu ibadah. Ya, dan ya kembali lagi kan, ya karena sekarang zaman handphone kan, ya semua kembali kepada niat masing-masing. Maka niat itu bisa memudahkan urusan. Iya sih. Ya niat itu amal kecil jadi gede gara-gara niat, amal besar jadi kecil gara-gara niat gitu tuh. Yang kedua, persiapkan sabar dan syukur yang banyak. Sabar dan syukur. Ya, kalau nanti di sana sulit, ternyata ya hotelnya dibilangnya bukan jauh ya, tapi sesuai hati. Kalau hati lo tenang jadi dekat walaupun jauh kan itu loh. Makanannya enak. Iya. Jadi ternyata hotelnya jauh apa atau mungkin lo dapat cobaan ya di Madinah, udara dingin, sakit perut atau makanan gak cocok, ya sabar. Ternyata gampang, mudah, enak, ya syukur. Bawa sabar dan syukur segunung. Sono yang gunung tadi lu. Gunung Gunung Sampah. Bantar Gebang. Luas juga. Maksudnya sebanyak-banyaknya. Sabar dan syukur. Syukur. Karena ada aja dalam perjalanan tuh ujian. Betul. Ya ujian-ujian apalagi di Madinah. Maka siapa yang sabar di Madinah ya dia bisa dapat syafaat. Masya Allah. Ya kan kayak ada penipuan hotel ada aja. Kita cuma bisa sabar. Ya. Terus kemudian mudah di sana ya syukur. Tapi bukan berarti ini kita disalahgunakan, enggak kok. Ya. Kemudian yang ketiga banyak-banyak doa. Ya dari sekarang udah mulai doa. Doa misalnya ya Allah dimudahkan urusannya. Lagi safar nanti juga banyakin doa. Jangan sampai lupa doain kita juga ya lagi safar Insyaallah, nih, ya. insyaallah. Nanti lagi safar ente banyakin doa buat bangsa ini termasuk biar ya Allah ya biar mudah, biar ya dapat pemimpin yang baik gitu ya. Amin, ya Allah. Ya, terus keempat benar-benar tawakal pada Allah. Ada cerita-cerita banyak soalnya. Gua ada cerita nih. Gimana Sat? Ada orang berangkat. Iya. Kita mau berangkat nih ya. Udah siap semuanya dah. Kurang lebih 20 orang atau 30 lah ya. Tiba-tiba visa yang dibawa oleh siapa orang travel hilang. Lah kagak bisa berangkat ya. Visanya hilang. Dulu kan belum zaman PDF ya. Betul. Iya masih kertas, Iya, masih, di iya. print. Koper udah masuk ke Lah pesawat. Terus jadi begitu gua sampai Madinah, ya kopernya ada orang kagak ada. Ya Allah. Itu kan pasti kecewa kan. 14 orang. Ya Allah. Kurang lebih 14 orang, saya lupa 11 atau 14 orang yang visanya hilang. Kejadian kan bisa terjadi. Iya. Ya, makanya butuh tawakal kepada Allah ya. Jadi usaha udah ya, sabar syukur udah ya tawakal selanjutnya ya. Ternyata di sana ada kejadian-kejadian ya. Makanya lu tadi naik helikopter kan udah bagus tuh ya. Ya langkah pertama naik pesawat. Iya. Kemudian kokohkan yang kelima, kokohkan niat dengan ilmu. Ya lu harus belajar. Gua kasih doa-doa, makanya gua minta nomornya nanti. Doa-doa yang bagus apa, yang lu bisa lu baca di sono. Ya doa-doa dari Nabi. Kokohkan niat dengan ilmu. Jangan ngikutin ustadz doang. Ustadz bisa salah. Tahu-tahu ustadznya salah, masa lu ikutin? Sama doa buat dia sendiri kita amin. Amin lah doa buat dia. Ya doa sendiri. kenceng-kenceng. Banyak orang yang akhirnya ngikutin tapi padahal dianya salah gitu. Makanya lu salah nih, yang benar begini. Ya, jadi jangan ngikutin ustadz semuanya, yang benar diikutin, yang salah jangan. Maka kokohkan niat yang tadi ilmu. Lu harus belajar sekarang nih. Siap, masih ada waktu Bang. Apalagi belajar tauhid penting tuh. Tauhid yang benar bagusin. Jangan sampai minta kepada selain Allah. Jangan sampai ngusap-ngusap gitu loh. Apalagi ngusap apa tuh makam Ibrahim. Iya benar-benar. Hijr Ismail dan lain-lain. Banyak yang salah itu. Iya. Makam ya? Iya, makanya dijagain. Iya. Selanjutnya, melatih diri dengan sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah yang wajib maupun sunnah dari sekarang. Contohnya ke masjid, udah mulai dari sekarang tuh. Kan di sana lu bakal banyak ke masjid.
Iya. Maka Lima udah mulai waktu. dari sekarang jalan ke masjid. Kagak ada gojek di sono. Iya, rada. Iya. Terus ngapain lagi? Bangun lebih awal, datang ke masjid, ya. Jangan sampai di sono lu bangun sama kayak di sini, jangan. Rugi banget. Ya rugi jam 3 udah bangun Iya gitu. dong. Ya intinya melatih sabar dari sekarang. Terakhir ya pakai harta yang baik. Iya. Ya. Boleh nanya nggak Ustaz? Boleh dong. Kemarin ada tawaran saat dari tadi di sensor aja ya, Iya. umroh gitu kan, plus uang saku gitu-gitu. Iya, iya. Saya tanya sama mertua saya gitu kan, gimana hukumnya gitu ya? Jangan gitu kata Ih, mertua saya. keren mertua. Iya. Nah kalau penjelasan dari Ustaz gimana? Iya, karena riba. Walaupun ibadah Ustaz. Oh, karena gini loh. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang Baik. Yang baik. Coba aja lu coba pakai duit gituan. Jangan, Bang. Jangan. Gue takut banget. Serem. Nanti urusannya lain nantinya. Ya, memang tawaran begitu ada aja. Dan Iya, itu ada godaan aja, buat lu. Lu tolak, dapat ganti yang lebih baik. Nah, ini penting loh. Oh, ada godaan-godaan gitu ya di ini ya Sat ya? Ada. Pokoknya orang kalau mau naik derajat pasti ada tawaran-tawaran. Lu jangan kegoda. Lu tanya ke gua. Mertua lu udah bagus jawab gitu. Jangan. Banyak contoh. Gua kan ya sering ngeliat contoh kayak gitu. Iya, Contoh di atas gagap kagak bisa ngucapin talbiyah. Ya uangnya haram. Ya Allah. Di sono Serem juga tiba-tiba gitu ya. kejadian-kejadian ada aja. La haula wala Ya, quwwata illa billah. intinya hati-hati butuh dengan harta yang halal, harta yang gue banyak cerita tentang masalah orang begitu. Ya terakhir milih travel dengan ilmu. Makanya siapa tahu lu bisa nanti ngasih usulan-usulan kan. Iya benar. Yang bagus begini loh, begini loh. Yang sunnah begini loh. Masya Kali aja travelnya kan mungkin belum sunnah. Ya lu masukin. Masya Allah. Masukin. Bisa siapa tahu dia akhirnya dapat hidayah. Amin. Ya Allah. Amin Taib. ya Allah. Ya itulah persiapan-persiapan ya. Terkait sabar Stad, Ari punya cerita juga Stad. Jadi waktu tahun 2019 kan alhamdulillah Allah izinkan Hari untuk umroh kan ya. Oh Pak Umroh Hari. Yes, Ya, jangan kalau gitu. haji kan haji, ini Pak Umroh. Antum lebih banyak. Pak Umroh. Gitu ya. Jadi waktu itu terkait sabar kan sebelum kita datang umroh kan sering lihat di sosial media. Itu kan kayaknya di hotel tuh bisa langsung ngelihat ya, langsung Ka'bah ke bawah gitu kan ya. Set. Ekspektasi. Pas umroh, set udah pede banget tuh masuk kamar, buka ini, malah gedung sebelah. Ini mana Mekahnya, mana Ka'bahnya ini gitu kan ya. Ini kocak temen saya. Gitu, Lucu kamu. itu salah satu sabar tuh. Gini kan ya Allah, mana Mekahnya, mana Ka'bahnya gitu kan ya, sabar. Berarti hotelnya kurang proper gitu kan ya. Nanti nextnya harus dapat yang Masih Banyak. mending Bang. Lah, pas kita buka hordeng Bang, tembok Bang. Jadi tembok dihordengin. Pernah tembok nggak lu? dihordengin. Nih pernah nih, Tembok. gua waktu itu masuk hotel, itu hotel udah disilang. Disilang. Mau dirubuhin. Ya, lebih parah lagi dong. Jadi hotelnya udah mau Dia dirubuhin. kan dulu lagi Ya pelebaran. Allah. Cinta Bawi mau pelebaran tuh. Itu hotel udah ditandain mau dirubuhin. dirubuhin. Berarti itu kita yang terakhir di situ. Iya, Nanti iya. pokoknya pas habis Penghuni terakhir. Selesai, Ustaz. selesai ibadah udah mungkin hilang. Bener nggak ada. Kan lagi pelebaran. Wah banyak cerita-cerita orang butuh sabar dan syukur di sana. Tapi tadi lucu bener. Selama ini kita ditawarkan tuh kalau di sosmed gitu Bang Mujib ya. Ini orang kalau umroh tuh mantep banget sama pasangannya. Lihat dari ujung gedung kelihatan Masjidil Haram. Yes. Lah kita pas mau ke Masjidil Haram 20 menit tuh juga naik bus. Kadang-kadang ada Jauh ya kan. Kadang-kadang ada maksa juga, maksa travel. Kenapa saya dapat kasurnya misal dengan suami istri? Iya, twin. Ya kan maaf ya, nggak di sana tuh sistemnya nggak kayak di kita. Iya benar. Ya kan yang datang banyak banget. Ya mungkin adanya begitu. Lagian lu ngapain sih barengan baik ya? Nggak puas di Indonesia barengan gitu. Couple Terus goals. lagi misalnya minta yang view-nya bagus. Iya. Itu nggak bagus, komplain. Kotor hati kita nanti. Iya benar ya. Iya. Mantap Bang Hari ya. Nggak apa ya, umroh tuh juga sebagai hal yang bisa dikatakan traveling juga ya. Cuma traveling yang mendapatkan nilai pahala, Pahala, gitu. betul. Emang nih apa konten kreator rajanya traveling harusnya gitu Bang. Kasih Iya, benar. tagline. Jadi Nih. dengan pekerjaan jadi konten kreator, Allah mudahkan untuk jadi bisa umroh gitu kan ya. Masya Allah ya. Nah terkait pekerjaan nih Bang Mujid ya. Pernah nggak selama menjadi konten kreator ini apa yang dijalankan selama ini itu mendapatkan sebuah godaan atau tantangan? Ini kalau gue terima gue tahu akibatnya, kalau nggak gue terima juga kayak gimana? Pernah nggak selain itu? Misal endorse dari
orang muda, ada kan? Iya. Orang muda kan juga menghangatkan badan tuh. Iya. Kayak gitu-gitu dah. Kalau Tapi orang- gede banget lagi duitnya gitu. Iya, kan. bukan, gede Ah, banget. Gede banget, gede banget. Bobon aja gede banget sih Bobon. Gede banget, gede banget. Emang tuh. Itu Gede. dulu terakhir pas bulan Februari kalau nggak salah ya. Tahun ini. Tahun ini. Heeh. Saya kan ngajuin red. Udah ACC. Udah sih. Iya, iseng-iseng kan. Iya, Saya iya. tahu itu haram kan. Iya, iya. Nggak bisa gitu kan. Oh coba-coba dia Iya. berarti bukan tantangan, dia yang Iseng nyoba. Tadi apa? Dia yang nyoba. Orang muda. Orang muda saat Udah, masukin Ya, yang proposal ketekek. saat, masukin yang proposal. angkat-angkat di tukang jamu saat. Iya, gitu kan. Heeh. Tuh ACC, ke istri kan. Ini gimana duit segini? Mau makan nih. Wah, jangan mendingan gue kelaparan kata gitu. Masya Allah. Kata istri gitu kan. Istri Ya yang udah, ngejagain. enggak, gue bercanda doang gue gitu kan. Gue bercanda doang. Ya Allah, istrinya lu bilang begitu. Iya, gitu saat. Keren. Makanya Itu Alhamdulillah, perhiasan syukur. dunia banget itu. Mertuanya Makanya, tadi. Aduh ya Allah. Ketika Umar bin Khattab bertanya apa yang harus kita miliki, perbendaharaan apa yang harus kita miliki, maka Nabi menjawab 3. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri yang membantu ketaatan. alhamdulillah. Terima kasih. I love you. Sekali lagi. Pakai gestur. Gondrong-gondrong, I love you. Enggak jujur ya bang, gue sama bini gue nih emang malah dibilang gak pernah berantem bang. Masya Dari awal Allah. nikah bang. Makanya gue bersyukur banget ya nemuin istri seperti ini gitu kan. Yang jarang banget. Dulu pernah awal-awal nikah saat mungkin semua juga ngalamin saat ya. Yang namanya token sama gas semua berbarengan habis gitu kan. Gitu ya. Ya udah gimana nih? Ya ketawa aja udah, besok juga ada rezekinya. Ada di 10.000 bang. Ya Saat ada di 10.000. Nah tukang buku lewat yang suka bawa-bawa Quran seperti itu kan. Gimana nih mau beli apa sama dia gitu kan. Kita pancing aja, kita tes Allah aja. Ngasih gak sama kita rezeki. Ngetes Allah. Gitu sih. Itu dalam kondisi saat itu. Iya, dalam kondisi saat itu kondisi kan, saat gitu itu ya. kan. Disclaim. Ayo kalau mau nguji Allah gitu kan. Belilah saya buku panduan itu apa namanya Sholat, sholat kayak gitu-gitu iya. kan, iseng aja gitu kan. Sorenya dianterin saudara duit, jadi dia nengokin kita gitu saat karena pengantin baru kan gitu kan. Iya. 400.000. Masya Allah. Gue bilang real kan rezeki kan gitu Iya. kan. Masa kalau ya udah. Ya dari situ pengalaman itu. Kalau masalah yang godaan-godaan lagi tuh kartu kredit, bank itu kan banyak sebenarnya. Abang terima? Enggak. Ya. Enggak. Sayang banget. Itu gede pasti kan? Waduh. Iya. Kasihan anak bang. Gitu, kasihan anak. Niatnya ngetes Allah. Itu aja udah dibantu sama Allah ya. Apalagi niatnya lurus. Saya yakin besok pasti Allah akan berikan rezeki. Itu mungkin bisa 2 kali lipat 3 kali lipat kali bang. Uangnya bukan 400.000. Ya, karena saat itu kan mungkin saat itu kondisinya emang lagi gitu ya bang. Iya, gitu. Disclaim dia. Biar dapat istri tadi yang kayak Bang Mujib gitu saat. Itu gimana saat cara dapetinnya? Karena nih pasti langka nih saat yang kayak gini nih. Pertama ya lu perbaiki diri lu dulu. Iya lagi. Banyak orang pengen spek yang bagus, padahal dia sendiri speknya jelek. Iya. Maka pengen yang hafizoh, tapi dia sendiri enggak begitu. Pengen ya soleh, dapat yang soleh, tapi dia tidak seperti itu. Masya Allah. Maka speknya bagusin dulu kita pribadi. Yang kedua, lu nyarinya di mana? Di diskotik? Enggak. Kan lain kan. Lu nyarinya di kajian, lu nyarinya di pesantren-pesantren yang bagus, yang baik. Ya itu dia. Pertama spek kita dulu. Yang kedua nyari tempatnya di mana. Yang ketiga tujuan pernikahan itu apa? Iya, ketika tujuan pernikahannya pengen bareng ke surga, ya lain kan. Mantap antum. Menang rezeki nomplok. Iya. Ada nggak Ustaz ya doa-doa yang bisa dilantunkan gitu kan ya untuk terhindar dari musibah-musibah ataupun cobaan-cobaan kayak tadi ada sponsor dari kartu kredit kah atau yang lain-lain? Ada, Masya Allah. Jadi ada satu doa yang bagus ya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarilah aku dari musibah yang besar. Wa darkis syaqa, dan hindari aku dari hinanya kesengsaraan. Wa su'il qadha, dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, ini dia, dari musuh yang selalu menang. Maksudnya kalau lu punya musuh, musuhnya kalah mulu gitu loh. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Wa tahawuli afiatik, berubahnya afiat, kenikmatan yang Allah kasih tiba-tiba berubah gitu kan. Wa fujaati nikmatik, atau datangnya hukuman dari Allah dengan tiba-tiba. Ya Allah, nauzubillah. Wa jami'i sakhatik, dan dari segala datangnya kemurkaan Allah, semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa agar kita dihindari dari perkara-perkara buruk. Nanti gue kirim doanya ya. Masya Allah, ya. Enak banget tuh ya. Udah Bener-bener. difasilitasi semuanya tuh. Dan ini langka loh. Di mana-mana kan
orang yang minta nomornya Tat ya. Iya. Biar Anda bisa konsul. Iya. Emang rezeki nomblok Ustadz yang minta. Bang Iya. Adit kalah berarti tadi ya kemarin ya. Dia datang ke sini nggak dapat banyak insight seperti ini dari Ustadz. Padahal Cakep, sama-sama ente. kebutuhannya umroh gitu. Komporin terus ya kan. Nih Bang, daripada dikomporin terus, Anda tanya aja udah sesuai prompter nih. Apa pengalaman traveling yang paling membuat Mas Mujib merenungkan kebesaran Allah? Oh pernah, kalau itu cuman waktu itu nggak dalam kondisi konten ya. Waktu di Sumbing, Gunung Sumbing. Wah itu lagi dapet apa cuaca cakepnya bukan main itu. Jarang-jarang itu, biasa kabut mulu kan ya di situ. Jadi gunung berhadapan gitu. Ya udah saya cuman bengong dong begini nih. Kata teman saya, ngapa kesurupan? Enggak. Ini lagi nikmatin depan aja nih. Masya Allah udah gitu. Kita orang kota yang datang ke suatu pelosok itu kan sesuatu yang jarang-jarang gitu. Nanti sama kita Bang. Jalan-jalan. Nanti sama Oh Ustadz. gitu, Bukan sama Ustadz. jalan-jalan, nyari masjid kayak gitu. Gue lihat ke konten lu. Oh gitu. Gue sampai gue bisa nih. Gitu, Ustadz. Maksudnya kita bikin sampai bagus gitu loh. Bagaimana seharusnya seorang muslim saat memanfaatkan ciptaan Allah? Kan kayak tadi Bang Mujib ketimbang lihat Sindoro, Sumbing sama gunung-gunung lainnya bengong doang Tat. Ada nggak hal-hal yang harus dilakukan ketika kita ngelihat keindahan-keindahan ciptaan Allah gitu? Menambah keimanan. Ya Allah, betapa kecilnya kita, betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa ciptaan-ciptaan Allah ini nggak ada yang sia-sia. Ya, jadi harusnya bertambah keimanan, jadi tambah soleh, ya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan tuh jaga kelestariannya, jangan buang sampah di situ. Waduh. Ya, kalau di Bantar Gebang. jangan ada yang mabok-mabok di situ. Nah itu dia. Akhirnya pacaran, zina di situ. Nauzubillah. Kan banyak yang akhirnya mengotori bukan dengan sampah tapi mengotori dengan kemaksiatan. Maka ditakutkan ya akhirnya meletus gunungnya. Terus kemudian akhirnya bisa jadi longsor, bisa jadi akhirnya kebakaran. Nah tinggal gimana nih kita nih menyikapinya. Apakah menyikapinya hanya dengan alhamdulillah? Ya dengan mensyukuri nikmat Allah. Ya, betapa menjaga iman kita. Ini kuasaan Allah harus lebih bagus ya. Tapi tadi kita nih kadang-kadang akhirnya yang datang camping maksiat. Ya, malah jual minuman keras di atas. Nauzubillah. Malah dibawain. Iya kan? Nyetel Sama dangdut kenceng-kenceng. Nyetel dangdut Di gunung kenceng-kenceng nyetel di dangdut. sono. Makanya dulu gue pernah tuh ceramah-ceramah di gunung pernah gitu tuh. Ya. Jadi ya saya pesannya gitu, jangan sampai nih hancur karena kemaksiatan. Lu sampah dijaga, nggak boleh buang sampah di gunung, tapi kemaksiatan banyak. Banyak. Masya Allah. Ini percis banget nih seperti yang dikatakan sama Ustadz Zaiduddin MZ Tat. Apa Kemarin tuh? Bang Ari tuh seneng banget sama Ustadz Zaiduddin MZ katanya. gitu. Rahimahullah tuh. Yang mabok lo, yang zina lo, yang maksiat lo. Tapi kalau musibah bencana Allah turun dari Allah itu semuanya kena monyong gitu. Katanya gitu. Anda mengutip itu saat. Benar gak? Monyongnya saya ini banget. Iya, emang kita mah greget banget sama dia. Greget banget ya. Oke. Bang Siap. Hari kita Bang Mujib, Nggak kerasa banget ya. Ustadz, alhamdulillah nih kita udah gak kerasa banget nih. Udah berbicara, kali sejam setengah itu ngobrol. Iya, udah hampir 1 jam lebih nih kita. Paling gimana Ki? Apa mungkin Ya, yang bisa kita sampaikan, kita yang simpulkan? setelah ngobrol nih ya panjang kali lebar kali tinggi nih sama Bang Mujib banyak banget nih. Yaitu tentang keistiqomahan dalam konten kreator yang positif. Yes. Dia berawal dari nyobain konten masak sampai dia ke Palembang, dia lihat batu bara segala macem. Dikontenin juga. Dan konsisten. Iya, iya. Nah itu dia konsistensinya itu sehingga bisa menghasilkan monetasi atau Betul. mendapatkan uang dari jalur yang haram, yang halal. Yang halal. Astagfirullahaladzim. Jadi Kecuali buat- tadi dia ngambil dari finance tuh jadi haram Betul. tuh. Buat Gen Z tadi kan ya, yang nggak tahu Ustadz gampang banget resign, dimarahin, terus alasannya pengen jadi konten kreator aja deh. Nah ini contoh nih Bang Mujib ini. Betul. Harus ada konsistensinya. Betul. Bukan cuma punya handphone iPhone, Iya. dipajang di depan ngoceh-ngoceh nggak jelas, joget-joget itu bukan konten kreator. Jogetnya gimana Bang emang? Gini-gini dah pokoknya. Oh, gitu-gitu ya. Gini. Selebeo. Ini kayak dukun ya. Dan juga dari niat yang tulus insya Allah dari Bang Mujib juga itu bisa sampai umroh Bang. Ya, Masya Dan Allah. gratis. Gratis. Ustadz selalu nasihatin nih Bang ke aneh nih. Lu kalau mau umroh haji lu gak usah mikirin nisab lah. Ya. Nisab apa nasab Tat? Nisab. Nisab ya. Tapi pikirin nasib kata Ustadz begitu. Oh gitu. Ya ini nasib antum umroh tuh. Masya Allah. Masya Allah banget ya Bang ya. Masya Dan Allah. sebelum closing biasanya aneh minta closing statement Bang. Oke. Dari
Bang Mujib dulu deh, nanti ditutup sama Ustadz closing statementnya. Paling simpel aja sih ya. Sebelum kita mati ya paling tidak bermanfaat dulu aja. Udah cukup. Mungkin dari konten aku cuma bisa nge-share ilmu sedikit aja walaupun bukan di Bidangnya. ya. tapi paling enggak orang bisa ngambil dari sesuatu di kontenku gitu aja. Iya. Ya, Karena syukur-syukur apapun nanti itu sih nanti ya. bisa dihisap ya. Pesan saya sih ya mudah-mudahan bisa dimasukin hal-hal yang islami. Yes. Ya, baik dari bismillah, dari kaos yang tulisan-tulisan yang Digunakan. positif ya. Atau apalah tadi yang konten misalnya masjid ya dibangun atau Quran yang di mana di masjid mana yang butuh Quran. Banyak bisa kita lakukan. Bareng kita ntar satu ya. Insya Allah bareng Insya Allah ya kita Bang ya. nanti, ya. Tapi saya pribadi melihat ini Masya Allah perjuangan seorang anak manusia untuk bisa sukses ya di dunia ya. Mudah-mudahan selanjutnya sukses di akhirat. Amin ya Allah. Gak ada sebuah perjuangan yang mudah, tapi semua perjuangan itu susah biasanya. Dan dengan begitu kita akan lebih menghargai dari sebuah perjuangan. Amin. Dan Masya Allah ternyata hasil konsistensi kita dalam berjuang mencari yang halal. Apapun semua bidang selama yang halal insya Allah akan ada hasil. Cuma untuk kesana hasil pasti beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Tapi yang pasti ada hasilnya nanti. Jadi semuanya butuh konsistensi. Itu yang paling berat. Konsistensi itu, ya. Ya oleh karena itu perjuangan Bang Mujib ini untuk sampai ke sana yang alhamdulillah bisa umroh. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah bini semoga wanita nanti timur bisa salihah. bawa istri, Amin. bisa bawa orang tua, Amin ya Allah. bisa bawa mertua. Amin. Kenikmatan terindah yang gue pernah rasakan ketika bawa orang tua umroh. Lalu dia buka hordeng kamarnya. Cak. Dia lihat view-nya Masjid Nabawi. Di situ dia nangis. Ya nangis ya nggak ngucapin terima kasih tapi kan itu sebuah Gestur jawaban. gestur jawaban, keindahan yang terindah lah melihat orang tua bisa ibadah ke sana lewat duit kita, Ya Allah. lewat usaha kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dimudahkan Amin ya Allah. untuk Amin. bisa Amin. membawa orang tua kita pergi umroh apalagi haji. Wah, Bang Hari dalam banget nih ya. Masya Allah. Emang Masya Allah bersama Ustadz Mujib Ansori ini, ya kan MA ya kan, MA, iya kan Mujib Ansori MA. Buat teman-teman nih yang pengen dapet insight nih yang keren banget nih kayak di podcast ini, langsung aja subscribe ya kan, Rumah Zayan, follow Instagramnya Zayan Media Official. Kalau lu nonton podcast yang lain mah dapetnya apa, hahaha hihi kan, di sini hahaha, enggak, dapat insight pastinya, dan juga outset dari narasumber kita gitu. Nggak kerasa Bang Hari ya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Zayaners udah menyaksikan video ini sampai akhir video. Gue Kojai dan juga Saya Hari. beserta dengan narasumber kita mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.